Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Sonia Yolanda Halotamba dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Babalan. Video ini merupakan tugas mata pelajaran pendidikan agama Kristen dengan guru pengampu Ibu Rolita Nadia SPDK. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 5 yaitu multikulturalisme dengan bahan Alkitab Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11. Di kehidupan sehari-hari, pasti kita akan menemui kehidupan yang multikultur. Sejauh apapun kita merantau, akan ada banyak keberagaman budaya di sekeliling kita. Jadi untuk itu, kita dituntut untuk bisa hidup dengan sikap bermultikulturalisme. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu multikultur dan multikulturalisme? Apa sih perbedaan dari kedua topik tersebut? Dan seberapa penting sikap bermultikulturalisme itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam kehidupan masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, suku, adat istiadat dan kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme merupakan hal yang menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Multikulturalisme tidak hanya menyangkut perbedaan budaya, tetapi juga tentang ideologi, politik, demokrasi, penegakan hukum, keadilan, HAM, prinsip-prinsip etika, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, terdapat multikultur yang sangat melimpah. Mengutip data terakhir dari pemerintah, Indonesia memiliki kurang lebih sekitar 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, 718 bahasa, dan 6 agama yang diakui. Hal ini tentu saja menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan keberagaman yang sangat banyak di dunia. Keberagaman ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun telah dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila, apakah jaminan tersebut sendirinya terbukti dalam kehidupan sosial bermasyarakat? Tentu saja tidak. Berbagai konflik sering terjadi di kehidupan sekitar kita yang diikuti dengan kekerasan yang dipicu oleh berbagai perbedaan suku, budaya, adat istiadat, bahkan agama. Oleh karena itu, memperjuangkan terwujudnya sikap menghormati dan multikulturalisme hendaknya tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dan pemerataan sosial serta penindakan hukum bagi semua orang tanpa terkecuali. Lalu, apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Alkitab tidak secara khusus ataupun spesifik membahas mengenai multikulturalisme. Namun, multikulturalisme erat kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Mengutip dalam Galatia 3 ayat 28, tertulis dengan jelas bahwa semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan kepada semua orang tanpa memandang segala sesuatu. Untuk itu, setiap pengikut Kristus diminta untuk hidup menjadi manusia baru. Karena menjadi manusia baru, artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus wajib menerima, menghargai, dan mengasihi sesamanya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Jadi, menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultur itu sangat penting. Sebagai remaja Kristen, dalam membangun multikulturalisme harus berpedoman pada ajaran iman Kristen. Solidaritas dan kasih itu tidak meniadakan perbedaan,
namun menjadikan perbedaan itu sebagai anugerah, dan dalam perbedaan itulah manusia diberi kesempatan untuk mewujudkan kasih dan solidaritasnya bagi sesama. Dan dalam kehidupan bermasyarakat multikultur, ada beberapa sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, yaitu 1. Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. 2. Etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, dan juga biasanya disertai sikap dan pandangan yang meremehkan orang lain. 3. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sebagian kelompok yang biasanya didasarkan pada warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. 4. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Jadi, berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas bersama-sama tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa kehidupan bermasyarakat tidak bisa terlepas dari yang namanya multikultur atau keberagaman budaya. Sehingga perlu adanya sikap multikulturalisme, yaitu tuntutan untuk menerima, menghargai, serta memperlakukan semua orang sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Sebab Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk menyebarkan kasih, kebaikan, keadilan, dan keselamatan bagi setiap orang tanpa memandang aspek manapun. Demikianlah pembahasan materi bab 5 tentang multikulturalisme dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.